pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari di pagi yang indah ini bersama-sama kita menundukkan kepala untuk memuji dan menyembah nama-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau akan mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran akan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa pada pagi hari ini karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keadaan di sekitar kita sangat-sangat tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian akhir-akhir ini. Sehingga membuat baik dunia maupun kita sebagai orang percaya selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi ke depan. Masa depan kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Bahkan hal-hal yang seringkali kita harus berpikir sesuatu hal yang di luar kendali kita. Dan akhir-akhir ini kita sedang diterpa dengan keadaan itu. Pertanyaan, bagaimana kita harus melangkah? Apa yang harus kita perbuat? Karena kita tahu keadaan dunia akhir-akhir ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Sangat-sangat tidak baik keadaan ekonomi maupun keadaan politik yang ada di sekitar kita. Sehingga membuat suatu kekhawatiran, belum lagi keadaan-keadaan alam, lingkungan alam di sekitar kita yang selalu di media sosial, di media cetak dan lain sebagainya itu selalu dipertontonkan, diperlihatkan keadaan alam yang sedang seperti ini. Keadaan yang mencekam, keadaan alam yang sedang berbahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 37 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Mazmur Daud
memberikan tema firman Tuhan, kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur Daud memberikan tema firman Tuhan seperti itu. Tapi kita baca ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan ia akan bertindak. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan memang tidak menyenangkan akhir-akhir ini. Keadaan sangat mendesak kepada kita untuk bertanya, bagaimana, apa yang harus kita perbuat? Cara apa, solusi apa yang harus kita sediakan untuk langkah ini? Masa depan anak-anak, keluarga, ekonomi, pekerjaan. Bahkan ketika kita berhadapan lagi dengan keadaan alam sekitar kita yang tidak menyenangkan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat bahwa di sana ada perang, di mana-mana ada kecaman, di mana-mana ada pertentangan yang terjadi. Dan kita bertanya, apa yang harus kita perbuat? Orang Kristen, pengikut Tuhan pun sering bertanya ini, apa yang harus kita perbuat? Cara ini, tempuh ini, solusi ini kok enggak selesai, kok enggak ada jalan keluar? Pertanyaan besar bagi kita. Tapi pagi hari ini kita lihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya. Keadaan seperti ini boleh saja Bapak Ibu sekalian. Keadaan yang kita alami, pekerjaan, keluarga seperti ini kita memang harus jalani. Tapi satu hal yang harus kita taruh dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tetap percaya. Keadaan di sekitar kita memang seperti ini, kita tidak akan bisa merubah seperti yang kemarin-kemarinnya. Hari ini terjadi yang hari ini, kita tidak bisa merubah untuk menjadi yang kemarin supaya kita ada persiapan untuk hari ini. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi kita hanya bisa melakukan apa? Serahkan hidup kita. Tetap percaya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Keadaan memang tidak menyenangkan ini. Tapi ketika kita sebagai orang percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang serahkan Tuhan. Kita tidak ada berusaha. Tidak Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus tetap berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan sesuatu, bertindak, kita harus ada tindakan. Karena apa? Kalau kita tidak bertindak, kita menyerahkan semuanya, itu kita hanya pasrah Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ini tidak akan bisa kita lihat apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Karena kita hanya pasrah, kalau kita hanya pasrah. Tapi kalau kita sudah berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sedang menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita sedang memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menunjukkan bahwa kita sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita hanya diam saja. Kita tahu keadaan seperti ini terus kita diam. Kita tahu keadaan ekonomi seperti ini, kita diam saja. Tidak usah bekerja. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap bekerja. Kita tetap harus berusaha. Tidak ada pekerjaan, berusaha mencari. Kita tidak ada jalan keluar, ayo kita datang kepada Tuhan. Berdoa, bertindak. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tadi yang tetap percaya yang pertama itu serahkan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menyerahkan sesuatu atau segala sesuatu itu kepada Tuhan. Yang kedua, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-5 bagian B dikatakan, dan percayakan kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sesuatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang keadaan seperti ini, keadaan tidak bisa kita kendalikan dengan tangan kita sendiri. Kita tidak bisa merubah keadaan hari ini menjadi seperti kemarin supaya kita mempunyai persiapan. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita percayakan hidup kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita, kita sedang mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih atau mengambil tindakan di dalam sesuatu yang sedang kita kerjakan. Bukan berarti, makanya saya katakan tadi, bukan berarti kita diam saja. Kita harus tetap berusaha.
kita harus tetap melangkah. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bertindak. Dan yang kedua, kita percayakan supaya apa? Ketika kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak di dalam apa yang sedang kita gumulkan saat ini. Entah itu keluarga, entah ekonomi, entah itu pekerjaan, atau tentang masa depan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada orang percaya yang setia, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sesuatu yang buruk. Tuhan selalu menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Hanya saja ketika kita tidak mempunyai sudut pandang, paradigma atau penglihatan sama dengan Tuhan, kacamata seperti Tuhan, kita hanya akan mengeluh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mempercayakan kepada Tuhan bukan berarti kita hanya menunggu hasil dari Tuhan. Ketika mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, kita sedang membiarkan Tuhan ini. Karena kita di awal tadi sudah bertindak, kita sudah melangkah, melakukan sesuatu. Kita sudah berusaha. Nanti ketika Tuhan sudah merencanakan itu, ketika kepercayaan kita sudah berikan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan hasilnya. Kita tidak bisa mengatur hasil seperti keinginan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa mengatur itu. Seorang petani tidak bisa mengatur sesuatu hasilnya seperti keinginannya dia. Memang perawatannya mungkin seorang petani itu bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Tapi tanpa seizin Tuhan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang seperti yang diinginkan oleh petani itu selain dari keinginan Tuhan. Karena apa? Di sana Tuhan akan memperlihatkan sesuatu bagaimana seorang petani itu melihat karya Tuhan di dalam hasilnya. Seorang petani bisa melihat hasilnya ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia tidak bisa menentukan, oh bagian ini harus banyak hasilnya, oh bagian ini harus sedikit hasilnya. Tidak Bapak Ibu Saudara, yang menentukan itu tetap Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Maka dari itu bagian seorang petani apa? Merawat semuanya dengan baik. Semuanya diberikan apa? Nutrisi apa? Kebutuhan dari tanaman itu. Dia kasih sama rata semua. Tak semua dapat. Dan ketika mau mendapatkan hasilnya, Tuhan yang menentukan. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, seorang petani pun walaupun dia semuanya kasih sama rata, nutrisi, pupuk dan lain sebagainya, dia kasih sama rata, tapi hasilnya tidak akan pernah sama dari titik A dengan titik B, walaupun itu di tanah yang sama, di tempat yang sama, di desa yang sama, di titik koordinat yang sama. Mungkin hanya selisih beberapa sentimeter dari tanaman satu dengan tanaman yang lain, tapi hasilnya tidak pernah akan sama. Tapi ketika kita percayakan, kita bertindak, lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kita biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Karena apa? Tuhan tidak pernah berjanji kepada orang percaya yang setia kepada Dia. Menjanjikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia selalu mengatur sesuatu itu dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kerelaan hati kita. Itu yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Tantangan hari ini, keadaan hari ini mungkin saja berat untuk kita alami. Masa depan anak-anak, masa depan keluarga berat untuk kita jalani dengan keadaan seperti ini. Tapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Pertama, percayakan, serahkanlah kepada Tuhan seluruh hidupmu. Yang kedua, percayakanlah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang menentukan hasil. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hasil yang buruk kepada umatnya yang dikasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu walaupun keadaan dunia berat bagi kami secara manusia. Tapi kami percaya ketika kami memberikan semuanya kepadamu, menyerahkan semua keadaan kami kepadamu, Engkau pasti akan bertindak. Ketika kami percayakan semuanya kepadamu, Engkau yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.